Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati Ketua Takmir Masjid Al-Mubaghilin Siboto, yang kula hormati sesepuh bini sepuh, Bapak Lurah dan seluruh perangkat yang hadir beserta jamaah, semua jamaah Masjid Al-Mubaghilin Siboto. Pertama dan utama, mari kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Allah sampun paring kepada kita rahmat, sehingga dengan rahmat itu Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan kaki kita untuk datang ke masjid ini. Sami sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita ke masjid ini, Allah akan angkat derajat kita dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Amin. Yang kedua, salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tercurah pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Dengan satu harapan Bapak Ibu, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Bapak Ibu saudara berbahagia, ketika Allah mewajibkan kita sebagai orang yang beriman berpuasa, pada hakikatnya Allah itu menginginkan kepada kita semua perubahan hidup. Allah menginginkan kepada kula panjenengan hidup kita itu berubah setelah berpuasa. Al-Baqarah 183 yang diseru kewajiban berpuasa sinten? Orang-orang yang beriman. Di akhir ayat itu Allah catat la'allakum tattaqun, agar orang yang beriman tadi menjadi orang yang bertakwa. Sesungguhnya esensi puasa ini adalah menahan untuk apa? Untuk berubah hidup kita, agar ada perubahan dalam hidup kita. Yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya sudah baik menjadi lebih baik lagi. Nah, kinten-kinten kita berpuasa sudah kalau saya ini baru pulang dari Tanah Suci Bapak Ibu. Saya baru pulang kemarin malam hari Kamis. Kita di Tanah Suci mulai puasa hari Senin, sehingga saya hari ini hari yang ke-14. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang 13 mungkin ya. Nah, kita sudah berpuasa 13 atau 14 hari ini. Kira-kira hidup kita sudah berubah apa belum nih Bapak Ibu? Kita merasakan pada diri kita sendiri, kira-kira hidup kula panjenengan sampun berubah napa dereng, Bu? Sampun. Napa nih sing berubah, Pak? Bobote pun berubah dereng. Oh, nah, Bapak Ibu saudara berbahagia, ternyata puasa ini yang mengerjakan bukan hanya manusia, Bapak Ibu. Makhluk lain pun berpuasa, tapi dengan caranya mereka masing-masing. Kita ambil contoh ulat, Bapak Ibu. Ulat itu dia juga berpuasa.
Caranya berpuasa ulat seperti apa? Menjadi kepompong. Ketika dia menjadi kepompong, dia tidak makan, dia tidak minum. Setelah proses kepompong, kemudian menjadi kupu-kupu yang bentuknya lebih indah, lebih menarik. Gimana? Kalau ulat mungkin anak kecil masih takut, ada yang jijik lihat ulat, tapi belum ada ceritanya lihat kupu-kupu kok jijik. Lihat kupu-kupu itu pasti senang anak kecil. Warnanya bagus, bisa terbang, lebih banyak pergerakannya. Gimana? Nah, ulat saja berubah menjadi lebih baik. Masa kita sebagai manusia setelah berpuasa tidak ada perubahan apa-apa? Oleh karenanya Bapak Ibu, pada sore hari ini kita akan sampaikan, sebetulnya puasa ini adalah madrasah atau sekolah yang Allah selenggarakan untuk orang-orang yang beriman. Kelulusannya dari madrasah Ramadan seperti apa? Nah, nanti kita sendiri yang merasakan Bapak Ibu. Seperti halnya sekolahan, seperti halnya madrasah, Ramadan niku wonten kurikulumnya. Ada nilai-nilai yang apa saja dinilai niku wonten. Lah, nanti kita nilainya Mbak, kira-kira kurikulum 1, 2, 3 nilai kita tuh berapa? Nanti layak enggak ketika nilai kita 5 misalnya, itu lulus enggak dalam madrasah Ramadan, itu lulus enggak? Nah, Bapak Ibu saudara bagian, sebelum kita masuk ke kurikulum madrasah Ramadan, saya ingin menyampaikan dulu terkait dengan fungsi puasa Bapak Ibu. Karena ketika kita tidak tahu fungsi suatu benda, misalnya, kita itu akan sepele. Panjenengan nemu arto teng mergi, menemukan uang di jalan. Kalau panjenengan tidak tahu fungsi uang, maka ayo mau digeletakke mawon, diinjak-injak, mau dinengke mawon. Tapi karena ada orang yang tahu fungsinya uang, ketika menemukan uang di jalan ribet, dipendem, ngertos fungsinya kok Pak. Tapi kalau nggak tahu fungsinya, sepele. Begitu juga dengan puasa. Ketika kita tidak tahu fungsi puasa, maka kita menjalankannya dengan sepele. Yang penting sahur, tidak makan, tidak minum sampai maghrib. Begitu maghrib, azan maghrib buka. Mun kados niku tok. Hanya sebagai rutinitas mawon. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, fungsi puasa niku paling mboten wonten sekawan Bapak Ibu. Yang pertama, jelas fungsi puasa adalah penghapus dosa. Dosa kita banyak atau banyak sekali? Banyak sekali. Dengan kita berpuasa Bapak Ibu, maka dosa-dosa yang banyak sekali itu akan dihapuskan oleh Allah. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Semua dosa-dosa yang telah lalu dihapus oleh Allah. Ini fungsi puasa pertama. Fungsi puasa kedua, Bapak Ibu, as-siyamu junnatun. Puasa itu adalah benteng atau perisai. Benteng dari apa? Benteng dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Benteng dari keburukan-keburukan yang tidak kita inginkan, apapun itu bentuknya. Sehingga banyak sekali yang mengartikan Bapak Ibu, nek arep sekti poso. Gimana? Tiang-tiang riyen simbah-simbah kula panjenengan niku posone montok. Ben apa? Ben sekti. Dibaca mboten tegas. Nah, niki sebetulnya
beliau-beliau itu mengartikan junatun itu, benteng, perisai. Jadi poso niku membentengi hidup kita dari hal-hal keburukan-keburukan yang bisa datang dalam hidup kita. Nah, benteng yang paling luar biasa adalah membentengi kita dari api neraka. Insyaallah. Fungsi puasa ketiga, kita percepat, adalah nyun sewu bagi remaja-remaja, bagi remaja putri juga yang belum menikah. Puasa itu wijaun, bisa melindungi dari syahwat nafsu seksual. Wijaun. Nah, kemudian Bapak Ibu saudara berbahagia, fungsi puasa yang keempat, ternyata puasa itu salah satu fungsinya adalah menghapuskan fitnah. Ini yang jarang disampaikan Bapak Ibu. Suatu ketika hadis ini dari Abi Wa'il An-Hudzaifah, dari sahabat Hudzaifah. Hudzaifah mengatakan, qala Umar radhiyallahu anhu. Ketika itu Umar bersama para sahabat, itu tiba-tiba Umar mengatakan seperti ini. May yahfadhu haditsan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Siapa di antara kalian yang masih ingat hadis dari Nabi Muhammad SAW tentang fitnah? Qala Hudzaifah, kemudian Hudzaifah ngaco. Saya ya Umar, saya masih ingat. Sami'tuhu yaqul, saya mendengar bahwa Rasulullah SAW bersabda, fitnatur rajuli, fitnah seseorang itu, fi ahli, berkaitan dengan keluarga, wa malihi, dan berkaitan dengan harta, wa jarihi, dan berkaitan dengan tetangga. Kinten-kinten apa yang disampaikan oleh Rasulullah ini leres napa leres Ibu, Bapak? Fitnah manusia itu berkutat pada 3 hal Bapak Ibu. Fitnah keluarga, fitnah harta, dan fitnah tetangga. Bapak Ibu, ada di sebuah keluarga, bapaknya semangat sekali ibadah, tapi ibunya ke masjid saja nggak mau. Ada sebaliknya, ibunya luar biasa aktifnya, tapi bapaknya mungturatur mawon. Ada sebaliknya Bapak Ibu, bapak ibunya semangat beribadah, rajin ke masjid, anaknya mabuk-mabukan. Anak keduanya hamil di luar nikah. Anak ketiganya kena kasus curanmor. Padahal bapak ibunya luar biasa baiknya. Ini fitnah keluarga Bapak Ibu. Yang kedua, fitnah harta. Bapak Ibu, fitnah harta itu bukan hanya cuma kekurangan harta, kelebihan harta pun bisa jadi fitnah. Bapak Ibu saudara bahagia, yang ketiga, fitnah tetangga. Adakah di antara kita yang masih punya tetangga yang nyebelin, Bu? Wonten, Bu, nggih? Oh, mboten. Oh, alhamdulillah. Berarti tetanggane apik sedaya nggih, Bu. Berarti ini sabda Rasulullah salah dong niki. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, ternyata hadisnya dilanjutkan oleh Rasulullah. Tukaffiruha, 3 fitnah tadi bisa terhapus. Dengan apa? Bisalah, dengan kita memperbaiki sholat kita. Wasiyam, dan kita mengerjakan puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah. Wassodakoh, dan sodakoh. Masya Allah. Bapak Ibu, berarti puasa yang kita lakukan menikah
niki bisa menghapuskan fitnah-fitnah dalam kehidupan kita. Kalau para ahli hadis yang lain ada yang mengatakan kalau orang itu punya fitnah terkait dengan keluarga, coba perbaiki sholatnya. Kalau ada orang yang terkena fitnah harta, suruh perbanyak berpuasa. Kalau dia punya fitnah terkait dengan tetangga, coba banyak-banyak sedekah pada dia. Kita kalau panjenengan gadah tetangga yang nyebelin, tapi jenengan terus maringi sedekah terus, niku rampung mboten niku? Rampung Pak nggih? Masyaallah. Bapak Ibu, kemarin saya Masya Allah dapat ilmu yang luar biasa di Madinah kemarin. Saya ikut kajian Syekh Maulana. Beliau menyampaikan seperti ini Bapak Ibu. Ketika kamu punya masalah dengan seseorang, coba kamu bersedekah sembunyi-sembunyi. Sedekah itu di atas namakan dia. Luar biasa Bapak Ibu. Beliau menyampaikan kisah-kisah ketika ada dua orang yang bermusuhan, ada dua orang yang berselisih terus, bahkan tidak jarang kakak beradik Bapak Ibu. Kalau wong liya niku blobok, tapi kalau adik iki ambak niku peliten teman-teman. Bahkan bermasalah. Nah, ternyata ketika dia bersedekah atas nama orang itu dengan sembunyi-sembunyi, niku ternyata Allah nanti akan menggabungkan lagi Bapak Ibu. Bahkan beliau kemarin sempat menceritakan ada dua orang yang berbisnis. Si A dan si B ini berbisnis. Si B ini belum dibayarkan uangnya oleh si A. Padahal menurut si B sudah selesai pekerjaannya, tapi belum dibayarkan sepenuhnya Bapak Ibu. Akhirnya si B ini bersedekah sembunyi-sembunyi atas nama si A. Besoknya si A ini langsung melunasi Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu menawi panjenengan punya masalah dengan seseorang, coba Bapak Ibu bersedekah sembunyi-sembunyi, yang sedekah itu diatasnamakan dengan orang yang kita bermasalah itu. Dicoba Bapak Ibu. Ini ilmu yang luar biasa. Dan ternyata Masya Allah, wong kita mendoakan orang lain saja diamini oleh malaikat. Ini kita bersedekah sembunyi-sembunyi atas nama dia. Luar biasa. Monggo coba dicoba. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Fungsi puasa yang kelima, yang terakhir, yang lebih dahsyat lagi adalah menjauhkan kita dari api neraka. Ma min abdin yasumu yauman fi sabilillah. Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah, illa ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina harifan. Kecuali wajahnya akan dijauhkan dari api neraka selama 70 perjalanan. Wallahu alam, ini 70-nya apakah 70 hari, apakah 70 bulan, apakah 70 tahun. Yang jelas kita poso sedinten mawon di jalan Allah, puasanya karena Allah semata, ini bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, fungsi-fungsi ini tentunya akan maksimal manakala tadi kembali nilai-nilai atau kurikulum madrasah Ramadan itu kita mendapatkan nilai yang bagus. Kalau nilai kurikulum itu kok jelek, maka fungsi-fungsi tadi juga menurun. Fungsi wau sangat maksimal fungsinya manakala nilai-nilai yang kita peroleh dari kurikulum madrasah Ramadan itu nilainya bagus. Makanya kita akan masuk
Apa saja sih sebetulnya yang dinilai oleh Allah ketika kita berpuasa itu, nilainya apa saja dan berapa nilai kita masing-masing? Nanti kita introspeksi Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara bahagia, kurikulum madrasah Ramadan itu ada dua Bapak Ibu. Yang pertama kurikulum dasar, yang kedua kurikulum lanjutan. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, kurikulum dasar madrasah Ramadan itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama, mengendalikan nafsu makan dan minum. Kira-kira nilai kita berapa nih Bapak Ibu? Kita sudah bisa mengendalikan nafsu makan dan minum? Mbon saged? Mbon Bu? Kebutuhan panjenengan di Ramadan sama kemarin sebelum Ramadan kakak pulih Bu? Ramadan dahare ping pinten? Ping kalih. Sebelum Ramadan ping 3. Kebutuhannya kakak pundi? Terus jam kalih 11 niku pun dikumpulke. Wah iki ketoke kolak enak gawe kolak. Wah iki ketoke ketan enak damel ketan. Wah ini ketoke roti ono coklate enak tumbas roti sing wonten coklate. Semua dikumpulkan. Begitu maghrib makan satu aja udah warak. Gimana Mbak? Lah kira-kira kurikulum pertama ini mengendalikan nafsu makan dan minum kita, berapa nilai kita nih Bapak Ibu? Insyaallah. Ini baru kurikulum dasar nih Pak. Bapak Ibu saudara bahagia, makan dan minum itu memang sesuatu yang sangat-sangat penting bagi tubuh kita. Bahkan saya pernah mungkin menyampaikan di tempat ini, makan dan minum itu adalah perintah pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi Adam dan istrinya ketika di surga. Ketika Nabi Adam masuk ke surga beserta istrinya, tidak disuruh sholat Bapak Ibu, tidak disuruh puasa, tidak disuruh baca Quran, tidak disuruh sedekah. Lah badhe sedekah kali sinten? Wong isine cuma wong loro. Disuruh apa? Disuruh makan Bapak Ibu. Al-Baqarah ayat 35. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam dan istrimu tinggal di surga. Perintahnya Allah pertama kali apa? Wa kula minha ragadan haitsu siktuma. Makan minumlah kamu berdua apa saja yang kamu inginkan. Ini perintah pertama kali Pak, makan dan minum itu. Tapi ingat, wala taqrabah hadis sajar. Jangan dekat-dekat dengan pohon ini. Fattakuna minadh-dhalimin. Kalau kamu dekat dengan pohon ini, kamu akan menjadi orang yang zalim. Sama Bapak Ibu ketika kita berpuasa, kamu makan dan minum. Tapi ketika kamu puasa, jangan makan minum loh, kan gitu. Bapak Ibu saudara bahagia, ini baru kurikulum pertama nih Bapak Ibu. Meskipun makan dan minum itu penting, tapi melalui puasa kita harus kendalikan Bapak Ibu makan dan minum. Dan ternyata Bapak Ibu, penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita ini berasal dari apa yang kita makan Bapak Ibu. Semua penyakit yang ada dalam tubuh kita semuanya berasal dari apa yang kita makan. Makanya kita harus hati-hati betul nih Bapak Ibu terkait dengan makan. Kita perhatikan betul bagaimana makan ini halal apa enggak sih? Pertama, kalau kira-kira kita ragu ini halal atau tidak, nggak usah dimakan. Saya yakin kalau zatnya sudah jelas. Jenengan pun perso itu hal atau haram. Tapi ketika nyuwun sewu, panjenengan pergi ke luar kota, pergi ke luar negeri, ketika mau makan di restoran,
adanya cuma ayam, adanya cuma bebek, adanya cuma sapi. Panjenengan ragu enggak? Ragu betul. Ini kira-kira disembelih dengan bismillah kenapa mboten sih? Ragu enggak, Pak? Ketika kita tidak ragu, silakan makan. Tapi ketika kita ragu, pilih menu yang lain yang betul-betul halalnya, Bapak Ibu. Saya pernah di Palestina, di Masjidil Aqsa. Hotel saya, hotel nasional, hotel bintang 5 yang terdekat di Masjidil Aqsa. Makanannya itu bebek, ayam. Tapi saya masih ragu. Saya mintanya omelet, Pak, telur dadar. Kan aman ya, telur dadar, Pak? Telur dadar itu kan dahar ayam sak bulu-bulu nih, Pak. Ketika besoknya lagi menunya itu lagi, teman-teman saya, dok, ini kan halal, dok. Bentar, saya tanya dulu sama chefnya. Betul, Bapak Ibu. Kita tanya sama chefnya di pantry, di dapur. Saya tanya, Anda Muslim? Muslim. Anda beli ayam ini dari mana? Nyembelih sendiri atau beli di pasar? Ternyata beli di pasar. Di pasar mana? Dia sebutkan pasar apa. Saya browsing, Pak, itu pasar apa? Ternyata pasar orang Yahudi. Kira-kira orang Yahudi nyembelih dengan bismillah apa betul sih? Tidak mungkin orang Yahudi nyembelih dengan bismillah. Makanya hati-hati, Bapak Ibu. Melalui puasa Allah menginginkan kula panjenengan hati-hati terkait dengan makanan. Ini baru kurikulum pertama. Kurikulum kedua, Bapak Ibu, mengendalikan nafsu seksual. Kira-kira nilai kita berapa nih, Bapak Ibu? Kalau nilai dari 1 sampai 10, kira-kira nilai kita berapa nih? 10, Pak. Luar biasa. Bapak Ibu berbahagia, tadi saya sebutkan di antara fungsi puasa adalah wijaun. Ketika itu, ini ada asbabul wurudnya hadis ini. Ketika itu Rasulullah SAW bersama para sahabat-sahabat yang masih remaja. Tiba-tiba Rasulullah SAW menyampaikan manistato al-ba'a falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah mampu untuk menafkahi, segeralah menikah. Fa innahu a'addu lil basar. Karena dengan menikah bisa lebih menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil fajr, dan lebih menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, apabila kamu belum mampu untuk menikah, fa alaihi bisyam, maka hendaknya kalian berpuasa. Fa innahu lahu wijaun, karena sesungguhnya puasa itu wijaun, benteng, Bapak Ibu. Sama dengan junnatul wau, tapi ini wijaun itu kalau kita buka di kamus itu juga benteng artinya. Tapi ini benteng dari nafsu seksual kita. Sehingga Bapak Ibu berbahagia, ini kurikulum dasar madrasah Ramadan yang kedua ini adalah mengendalikan nafsu seksual. Bapak Ibu berbahagia. Kemudian yang ketiga, kurikulumnya lebih naik lagi nih Bapak Ibu. Apa itu mengendalikan lisan? Kira-kira dalam mengendalikan lisan ini nilai kula panjenengan berapa nih Bapak Ibu? Sudahkah kita selama puasa ini bisa mengendalikan lisan kita? Mun saged? Pak? Mun saged, Bu? Mun saged nahan mboten nyenengi bojone, Bu? Bapak Ibu sekalian berbahagia, kurikulum dasar yang ketiga madrasah Ramadan adalah bagaimana kita berusaha untuk mengendalikan lisan kula panjenengan. Karena apa Bapak Ibu? Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, malam yada' qaula zur, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan ucapan bohong, ucapan dusta,
wal amala bihi, dan amal-amal kedustaan. Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Meskipun dia meninggalkan makan dan minumnya, Allah tidak biji, Pak. Allah mboten ngasih nilai, Bu. Rugi mboten? Sudah tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib, menahan lapar, menahan dahaga, tidak dinilai oleh Allah. Rugi banget, rugi. Makanya bagaimana biar tidak rugi? Jaga lisan kita, Bapak. Jangan sampai kita berucap bohong. Jangan sampai kita menyakiti orang lain. Apalagi menyakiti suami kita sendiri, apalagi menyakiti istri kita sendiri, menyakiti anak kita sendiri, menyakiti tetangga. Jangan sampai kita jaga mulut kita betul. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, agar kemarin juga kita dapatkan dari Syekh Maulana di Madinah itu, salah satu trik untuk menjaga mulut kita di Ramadan ini, mulut kita ini hanya untuk 3 hal. 1, untuk zikir kepada Allah. 2, untuk berdoa. 3, untuk baca Quran. Kata beliau menyampaikan, itu demi menjaga mulut kita agar tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Masya Allah, luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, di era medsos seperti ini, hati-hati ketika ada masuk berita dalam HP kita. Kok berita itu baik, tapi kita belum mengetahui betul, belum menyelidiki betul berita itu benar atau tidak, jangan buru-buru di-share, Bapak Ibu. Termasuk menyebarkan berita-berita hoax itu masuk dalam kategori ini, Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu saudara bahagia, nyun sewu, ketika apalagi pas Ramadan seperti ini, wah banyak sekali berseliweran di WA, di FB, di IG, seolah-olah itu hadis, padahal itu bukan hadis, Bapak Ibu. Saya pernah menyampaikan di sini, ada pepatah Arab, man khodama khudima. Barang siapa yang mau mau melayani, dia akan dilayani. Itu bukan hadis, Bapak Ibu. Tapi banyak sekali berseliweran di HP itu. Rasulullah SAW bersabda, man khodama khudima. Barang siapa yang melayani, dia akan melayani. Maka di Ramadan ini kita harus banyak melayani. Itu bukan hadis, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, ketika nyuwun sewu ada berita baik di HP kita cek dulu, ini benar atau tidak. Kalau kita sudah mengecek, oh ini benar, pertanyaan selanjutnya, bermanfaat atau tidak ketika di-share. Kalau tidak ada manfaatnya, mboten usah di-share. Tapi kalau ada manfaatnya, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Ini untuk menjaga puasa kita, Bapak Ibu, agar puasa kita ini sempurna. Tadi, kalau kok kita bohong, kita menyebarkan berita bohong, Allah tidak ada hajat bagi orang itu. Nggak dinilai puasa kita, kan eman-eman, gitu. Ya. Sehingga Bapak Ibu saudara, ini masuk pada kurikulum dasar yang ketiga. Kurikulum dasar pertama apa? Nah, kita bagaimana mengendalikan nafsu makan minum. Yang kedua, mengendalikan nafsu seksual. Yang ketiga, mengendalikan lisan. Bapak Ibu saudara bahagia, kemudian yang keempat, mengendalikan emosi, Bapak Ibu. Kira-kira
nilai kita pun pinter nih Bapak Ibu. Dalam kita mengendalikan emosi, kira-kira nilai kita berapa nih? Masih di bawah 5 atau sudah di atas 5 nih Pak? Di atas 5 Bu nggih. Pun boten emosian nggih Bu. Bapak Ibu saudara bahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita bisa mengendalikan emosi kita, Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan ini masuk pada hadis Arba'in Nawawi, hadis nomor 16. Idza kana yaumu shaumin ahadukum fala yarfuth. Jika salah seorang di antara kalian itu berpuasa, jangan berkata keji. Berkata keji itu, yarfus itu Bapak Ibu, para ahli hadis sepakat yarfus itu berkata kotor yang berkaitan dengan seksual. Napa nek tiyang mriki nyebutin napa? Napa? Sembrono, jorok. Pokoknya kata-kata yang porno lah. Fala yarfus. Kemudian apa? Wala yashab. Jangan marah-marah. Ampun sering duka Bu. Bapaknya salah sithik. Bapaknya salah setunggal tapi ngomongnya kita 10 Bu. Jangan marah-marah. Fa in sabahu ahadul awqatala falyaqul inni shaim. Bahkan ketika ada orang yang mengajak kita berkelahi, katakan kepadanya, saya sedang berpuasa. Bapak Ibu saudara bahagia, ini memang berat Bapak Ibu. Mengendalikan marah, mengendalikan emosi ini memang berat. Bahkan ini lebih berat daripada mengendalikan tadi makan dan minum. Makanya ini masuk pada kurikulum madrasah Ramadan. Mudah-mudahan kita lulus semua nih Pak. Dalam penilaian tentang mengendalikan emosi ini kita bisa lulus nih. Bapak Ibu saudara bahagia, ini waktunya berkejaran. Kita lanjutkan. Cuma ada 5 Pak. Kurikulum dasar madrasah Ramadan cuma ada 5. Yang terakhir yang lebih berat lagi. Kurikulum pertama, kedua, ketiga, kelima ini sampai kelima lebih berat. Yang kelima ini Bapak Ibu adalah peduli sosial. Bapak Ibu saudara bahagia, Ramadan mengajarkan kepada kita bahwa setelah kita berpuasa, kedermawanan kita harus lebih meningkat. Tadi Kiai Rawi mengatakan kita Ramadan itu Rasulullah itu dermawannya lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Di luar Ramadan mawon Rasulullah itu sudah dermawan. Niki selama Ramadan tambah dermawan melih. Kira-kira Bapak Ibu kula panjenengan terkait dengan peduli sosial ini nilainya sudah dapat berapa nih Bapak Ibu? Kira-kira sudah berapa banyak harta yang kita keluarkan di Ramadan tahun ini Bapak Ibu? Kira-kira kali Ramadan tahun lalu niki sama atau lebih banyak yang dulu atau lebih banyak sekarang nih Bapak Ibu? Kinten-kinten pripun Bu? Bon kakak saat ini nopo kakak wingi Bu? Oh kakak niki Pak nggih? Alhamdulillah. Oke. Bapak Ibu saudara bahagia, sampai Rasulullah mendorong kula panjenengan dengan sabdanya apa? Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi. Barang siapa memberi orang lain buka puasa, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengerjakan puasa itu. Wa annahu la yanqus min ajri siyam syai'un, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun.
Insyaallah. Bapak Ibu, ketika umur kita ini terbatas, Bapak Ibu, usia kita terbatas. Rasulullah menyampaikan usia kita ini cuma sab'in wa sittin, antara 60 sampai 70. Ini Bapak Ibu, kita diberi kemurahan oleh Allah untuk bisa melipat gandakan pahala-pahala yang bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Jadi misalnya, ini sing rawuh tiyang pinten Pak niki? Misalnya 400. Kita kok ngasih buka 400 orang, berarti hari ini kita berpuasa 401. Kan sama kita sendiri kan? Luar biasa. Kalau kita tidak pernah memberi buka puasa orang lain, berarti selama Ramadan kita cuma 30 kali tak puasa. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, madrasah Ramadan mengasah kita untuk peduli pada orang lain. Bahkan kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu, ini nyata, sholat saja. Awalnya beriman sholat itu, Allahu Akbar. Kita bersaksi bahwa Allah itu maha besar. Tapi di akhir sholat, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberikan keselamatan kepada kanan kiri kita. Bahkan ketika suatu saat sahabat tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, ma huwal hajjul mabrur? Yang disebut haji mabrur niku sing pripun ya Rasulullah? Ternyata Rasulullah tidak menjawab yang aneh-aneh, Bapak Ibu. Rasulullah hanya menjawab it'amut ta'am. Haji mabrur itu yang suka ngasih makan orang lain. Setelah pulang dari tanah suci ke tanah air itu nyah Pak. Mboten tambah pelit. Ini ciri haji mabrur itu seperti itu. Sering ngasih makan orang lain. Kalau panjenengan nek teng warung sering dibayari apa sering bayar Ibu? Milih pundi Pak? Jenengan senang dibayari apa senang bayari Pak? Dibayari. Wah, jadi sudah mabrur semua berarti Pak. Niki kata Rasulullah ciri haji mabrur itu ta'am, suka ngasih makan. Dan yang kedua, wa ifa'us salam. Kehadirannya itu memberikan solusi bagi masyarakat sekelilingnya, Pak. Itu ciri haji mabrur. Bukan menjadi masalah bagi orang lain, tapi bisa menjadi solusi bagi masalah orang lain. Kalau orang kok pulang dari tanah air, tanah suci, kok justru jadi masalah terus di tengah-tengah masyarakat, bukan mabrur namanya. Mabrur, Pak. Mesti nek ana wong kuwi iki malah ora rampung. Ruwet RWT, Pak. Teng jidat itu permohonan tulisan di RWT, ruwet. Bagaimana ketika Bapak Ibu, ketika kita beribadah, itu hubungan kita kepada Allah oke, hubungan kita kepada sesama manusia juga oke. Banyak orang yang sholatnya khusyuk, nampaknya di masjid terus, tapi utangan, Pak. Nek pun utang, mboten purun nyaur. Ditagih malah marah-marah. Lah terus pripun? Wonten Bu sing rawuh kados niku. Wonten. Kudune putih napa ira? Insyaallah. Nah ini Bapak Ibu sekalian, Ramadan mengajarkan kepada kula panjenengan bahwa setelah Ramadan itu kita peduli pada orang lain. Kepedulian kita lebih meningkat pada orang lain, Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu sekalian, inilah
5 kurikulum dasar madrasah Ramadan. Mudah-mudahan 5 yang dinilai ini nilai kita bagus semua nih Bapak Ibu. Sehingga kita bisa lulus dengan predikat cum laude. Mungkin wonten wisudane soal ini Pak. Nah, Bapak Ibu saudara bahagia, kemudian ada 5 kurikulum lanjutan madrasah Ramadan. Dan justru kurikulum lanjutan ini Bapak Ibu, ini akan dinilai setelah Ramadan Bapak Ibu. Apa itu? Yang pertama, setelah Ramadan besok, satu, kita tidak gampang berbuat dosa. Allah menginginkan seperti itu Bapak Ibu. Karena apa? Satu bulan penuh kita Ramadan, kita seolah-olah kan tidak gampang berbuat dosa kan? Wong setan-setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Celah-celah mau ke neraka itu udah ditutup Pak sebetulnya. Makanya kurikulum lanjutan madrasah Ramadan itu tidak gampang berbuat dosa. Bapak Ibu saudara bahagia, surat Al-A'raf ayat 40, Allah mengingatkan kepada kula panjenengan Bapak Ibu. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wastakbaru anha, dan dia itu berbuat sombong terhadapnya. Orang-orang yang berbuat dosa itu sebetulnya dia sombong. Dia mengingkari ayat-ayat Al-Quran Bapak Ibu. Kenapa kok dia minum minuman keras? Dia sombong, mengingkari kebenaran Al-Quran. Kenapa kok dia korupsi? Karena dia mengingkari kebenaran Al-Quran. Kenapa kok dia berzina? Karena dia mengingkari kebenaran Al-Quran. Apa kata Allah? Orang-orang seperti itu, la tufattahu lahumul abwabus sama. Bagi mereka itu tidak dibukakan pintu-pintu langit Bapak Ibu. Ngeri betul Pak? Tidak dibukakan pintu langit itu maksudnya pripun sih? Rezeki kita ada di mana Pak? Di langit. Artinya rezekinya ditutup Pak. Orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang-orang yang bermaksiat, rezekinya ditutup. Betapa banyak pelaku-pelaku usaha, pelaku-pelaku bisnis, ketika mereka melakukan kemaksiatan, Allah tutup rezekinya Pak. Bukan hanya itu, ditutup pintu-pintu langit itu, doa-doa kita gak dikabulkan oleh Allah. Rugi banget. Rugi. Tidak hanya itu Bapak Ibu, apalagi wala tadkhulunal jannah, dia tidak akan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Bapak Ibu, setelah Ramadan nanti kita jangan gampang untuk berbuat dosa. Kurikulum kedua Bapak Ibu, hati-hati dalam bersikap dan bertindak. Ramadan mengajarkan kepada kita agar kita punya sikap tingkah laku yang hati-hati. Bapak Ibu nyuwun sewu, tadi kita puasa tidak boleh ngomong jorok, nggak boleh bohong, gitu. Ini melatih kita untuk berhati-hati Bapak Ibu. Oh, belum waktunya maghrib, nggak boleh makan, nggak boleh minum. 5 menit lagi belum maghrib, nggak boleh menyentuh, kan gitu. Hati-hati dalam bersikap. Bapak Ibu, surat Al-Isra ayat 36, Allah memperingatkan kepada kula panjenengan, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak punya pengetahuan tentangnya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fuada, dan hatimu, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu saudara bahagia, terlebih terkait dengan ibadah Bapak Ibu, monggo kita ilmuni terlebih dahulu.
Sebelum kita ibadah itu kita ilmui terlebih dahulu, biar kita tidak ikut-ikutan. Karena apa? Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Makanya Ramadan mengajarkan kita untuk berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Yang ketiga, Bapak Ibu, kurikulum lanjutan Madrasah Ramadan adalah bersikap jujur. Ramadan mengajarkan kepada kula panjenengan untuk selalu bersikap jujur. Bagaimana mungkin ketika kita Ramadan di rumah tidak ada siapa-siapa, jam 12 siang meskipun ada minuman tersedia, kita nggak berani minum. Gimana Pak? Bukan haknya. Ramadan mengajarkan kita untuk bersikap jujur, Bapak Ibu. Bagaimana kalau itu bukan hak kita, nggak kita ambil, meskipun tidak ada orang yang melihat. Ramadan mengajarkan kepada kita seperti itu, Bapak Ibu. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari, alaikum bisidqi, kata Rasulullah, hendaklah kamu semua punya sikap jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri, karena kejujuran itu muaranya adalah kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan semua kebaikan itu muarnya ke surga. Jadi Bapak Ibu berbahagia, ketika kula panjenengan kok bersikap jujur, itu pada hakikatnya kita sedang menuju ke arah surga, Bapak Ibu. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak jujur, mengarahnya ke neraka. Nah, sehingga Bapak Ibu berbahagia, ketika kita selesai Ramadan nanti, ini sikap jujur ini akan terus dinilai, Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu berbahagia, ini lebih lebih berat lagi nih kurikulum lanjutannya, memiliki semangat berjamaah. Bapak Ibu nyuwun sewu, ketika kita Ramadan kan kita frekuensi kita ke masjid kan lebih banyak, lebih mana? Lebih. Kita jaga, Bapak Ibu. Semangat kita untuk ke masjid ini kita jaga. Semangat kita untuk berjamaah ini kita jaga, Bapak Ibu. Semangat kita memiliki komunitas-komunitas takwa ini dijaga, Bapak Ibu. Ketika nyuwun sewu Bapak Ibu menjadi salah satu orang yang mengurusi organisasi, harus lebih semangat, Bapak Ibu. Karena apa? Karena kelak kita akan masuk surga itu nggak bisa sendirian. Masuk surga itu bersama-sama, Bapak Ibu. Hisab kita sendiri-sendiri, iya. Setelah dihisab semuanya akan masuk neraka atau masuk ke surga bersama-sama, berlawanan. Surat Az-Zumar itu, Bapak Ibu, ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dikatakan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, diantar ke depan pintu surga secara bersama-sama. Sehingga Bapak Ibu nyuwun sewu, ini semangat kita berjamaah, semangat kita bersama-sama mengerjakan kebaikan ini kita jaga terus nih, Bapak Ibu. Sampai selesai Ramadan pun kita jaga. Pastikan diri kita itu sibuk pada masuk ke lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas ketakwaan, organisasi-organisasi yang bisa menghasilkan kebaikan, bisa melahirkan kemanfaatan, bisa melahirkan kebajikan. Dijaga terus seperti itu, Bapak. Karena sekali lagi kita tidak bisa masuk surga sendirian. Saya kemarin di Madinah, saya sempatkan ketemu dengan adik-adik kita yang masih sekolah di Universitas Islam Madinah. Saya katakan kepada mereka, Mas, besok kalau sudah selesai kuliah dari Madinah ini, kesolehanmu jangan untuk dirimu sendiri, kepandaianmu, kepintaranmu jangan untuk dirimu sendiri. Ternyata Bapak Ibu, kita dapatkan di Jogja. Ini baru di kota Jogja, memang
Ada Bapak Ibu alumni Universitas Islam Madinah, mohon maaf, saya bukan merendahkan orang yang kerja di BTM, enggak, di BMT. Dia kerja di BMT sebagai pencatat kawan. Itu kan bisa dikerjakan oleh anak-anak SMK, anak-anak yang lain. Kok eman-eman teman lulusan Universitas Islam Madinah kerja di tempat seperti itu? Padahal ilmunya ditunggu oleh umat. Kita yang ilmunya pas-pasan saja nekat kan gitu Pak. Masya Allah. Ada lagi di suatu komplek perumahan, ada masjid di situ, sampai takmirnya nggak tahu kalau ada penghuni perumahan situ yang alumni Universitas Islam Madinah. Kenapa kok sampai nggak tahu takmirnya? Karena dia nggak pernah datang ke masjid. Setelah kita tanya kenapa kok nggak pernah datang ke masjid, karena amaliyahnya berbeda. Nah ini kan masalah. Saya sampaikan kepada mereka mahasiswa-mahasiswa yang masih di Madinah, kesolehanmu jangan untuk dirimu sendiri, kepandaianmu jangan untuk dirimu sendiri. Kita nggak bisa hidup sendirian, betul sakit Bapak Ibu. Kita harus bareng-bareng. Bagaimana ketika meskipun misalnya amaliyah ibadahnya berbeda, tapi kita bisa bersama untuk menghasilkan kebaikan, bisa melahirkan kemanfaatan. Karena sekali lagi kita masuk surga bersama-sama besok, nggak bisa sendirian. Sehingga Bapak Ibu saudara berbahagia, dakwah itu kewajiban bagi kita semua. Kalau kita nggak bisa dakwah dengan ucapan, ya dengan perbuatan. Banyak orang yang justru terpincut dakwah itu dengan sikapnya, dengan kelembutan sikapnya, perilakunya, banyak sekali orang. Dan lingkup dakwah kita tuh masih banyak yang belum tergarap Bapak Ibu. Saya kemarin sore membersamai teman-teman komunitas Mercy di Jogja. Ternyata mereka sangat merindukan sentuhan-sentuhan dakwah seperti itu. Masya Allah. Kita apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, kita bisa jadikan itu sebagai lahan dakwah Bapak Ibu. Masya Allah. Bapak Ibu saudara berbahagia. Kemudian yang kelima, yang terakhir, pas ini 3 menit lagi. Kurikulum lanjutan madrasah Ramadan yang kelima, yang paling tinggi adalah kita melakukan pengendalian diri agar tidak bermartabat seperti binatang. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179. Walaqad adarna li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Ternyata Bapak Ibu, neraka jahanam itu dipenuhi oleh jin dan manusia. Siapa yang memenuhi itu? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati, tapi tidak dipergunakan hati itu untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, dia punya mata, la yubsiruna biha, tetapi dia tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum udhunun, dia punya telinga, la yasma'una biha, tetapi dia tidak digunakan telinganya untuk mendengarkan pengajian-pengajian seperti ini Bapak Ibu. Yang didengarkan itu cuma musik-musik yang Masya Allah, yang didengarkan cuma hibah-hibah tetangga-tetangga, kejelekan-kejelekan orang lain. Tidak pernah digunakan telinganya untuk mendengarkan kalimat-kalimat yang baik. Ulaika kal an'am, kata Allah. Orang-orang seperti itu seperti binatang ternak. Balhum adallu, bahkan mereka itu lebih rendah daripada binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka itulah orang-orang yang lalai. Sehingga Bapak Ibu saudara bahagia, melalui madrasah
sah Ramadan, kita diharapkan menjadi manusia-manusia yang mulia, bukan manusia-manusia yang rendah seperti binatang. Demikian Bapak Ibu sekalian, pas niki jam 5:45 menit. Mudah-mudahan niki wonten manfaatipun. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kepada kita petunjuk jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan kenikmatan, bukan jalan orang-orang yang sesat, bukan pula jalan orang yang murka. Mudah-mudahan hidup kita hidup yang manfaat, dan akhir hidup kita mudah-mudahan husnul khatimah. Kurang lebihnya kalau yang punten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan puasa ini mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah yang luar biasa dengan apa yang telah disampaikan, dan bisa menjadikan diri kita dari orang-orang yang lebih baik dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian insyaallah di